Selamat malam, perkenalkan nama saya Grace Novita Bular Turnip dari Prodi Ekonomi dengan NIM 2023144042. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum pidana. Untuk itu, saya akan memulai presentasi saya dengan share screen. Hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Di sini, definisi hukum pidana atau ius pudendi, hukuman pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum tentang suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang membawa akibat berupa pidana. Definisi hukum pidana mengandung dua aspek bagian, yaitu yang pertama, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, pidana. Dengan pengertian hukum pidana seperti itu, maka hukum pidana tersebut juga disebut sebagai ius pudendi. Selanjutnya, pidana. Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pembuatan itu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang sekarang masih berlaku jenis pidana yang terdapat pada pasal 10 KUHP, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di sini hukum pokok dibagi menjadi 4. Yang pertama itu hukuman mati. Hukuman mati sudah banyak di negara-negara dihapuskan, seperti Belanda. Tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman, walaupun masih banyak yang pro kontra terhadap hukuman ini. Yang kedua itu hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak harus mempunyai hak pistol. Yang ketiga itu hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai hak pistol atau hak untuk memperbaiki nasib atau diri mereka sendiri. Sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian. Yang keempat itu hukuman denda. Hukuman denda ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan.
Yang selanjutnya, hukum tambahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu, hukum tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Hukuman tambahan didefinisikan menjadi 3 bagian. Yang satu, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya, definisi hukum pidana atau ius pudendi. Definisi hukum pidana sebagai ius pudendi dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas, hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana tersebut berbuat tertentu. Yang kedua itu, definisi dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Hal ini dilakukan oleh badan peradilan. Selanjutnya, hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama itu, Mesger. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Yang kedua, menurut para ahli J.M. van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri. Selanjutnya, menurut pemikiran Simon, hukum pidana adalah semuanya perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa barang siapa yang tidak menaati semua aturan-aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu, dan semuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan pidana. Menurut pemikiran Cianturi, hukum pidana adalah aturan hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagan penduduk yang memuat larangan-larangan terlarang. Selanjutnya, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 fungsi dari hukum pidana, yaitu yang pertama, fungsi yang umum. Fungsi yang umum ini mengatur hidup bersama atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam bermasyarakat. Yang kedua itu fungsi yang khusus. Fungsi yang khusus ini untuk melindungi kepentingan hukum yang terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya, dengan saksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Diketahui juga bahwa hukum pidana memberikan aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan kejahatan itu sendiri. Selanjutnya, definisi Danlick. Definisi Danlick ini KBBI tindak pidana perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindakan pidana. Menurut Profesor Moijanto SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka melakukan
pelanggaran larangan-larang itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum itu sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Selanjutnya, unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik ini suatu yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Yang kedua, bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Yang keempat, perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dapat dikenakan sanksi bagi orang yang melanggarnya atau yang dijatuhi dengan hukum. Seperti yang kita lihat, perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran menurut Wirjo Pronodukoro antara keduanya terdapat perbedaan kuantitatif, di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran itu sendiri. Pemidaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk dijatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, yang dimana menurut Profesor Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata dasar yaitu hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Dan ada juga pendapat dari Andi Hamzah bahwa pemidanan sebagai suatu saksi yang menceritakan atau menistakan yang segala ditimpakan kepada seseorang itu sendiri. Dalam artian di sini, menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana, tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanan adalah suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan itu sendiri, di mana pemidanan ditunjukkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan itu tidak lagi berbuat jahat dan orang lain juga tidak mengikut jejaknya untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Teori piramidaan digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu teori pembalasan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dengan kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka si pembelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini atau menyetujui pemidanan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan fit justitia ruth colum. Yang dimaksud adalah walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus tetap melakukan pidananya atau dijatuhkan hukum yang setimpal. Di sini teori pembalasan juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori pembalasan yang objektif
Dan yang kedua, teori pembalasan subjektif. Yang dimaksud dengan pembalasan yang objektif berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini, kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapatkan balasan itu sendiri. Yang kedua itu, teori pembalasan subjek itu dimaksud berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini, kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan. Maka itu si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. Di sini teori tujuan. Yang kedua, teori tujuan. Untuk memberikan maksud dan tujuan suatu piramida, yakni untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan. Teori ini juga dibagi menjadi 3 teori, yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Selanjutnya, yang ketiga, teori gabungan. Teori gabungan ini berdasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Di sini terlihat jelas jenis-jenis pemidanan. Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana, atau jenis pemidanan hanya terdiri dari 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. (13) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau yang berisi pada pasal 10 berbunyi sebagai berikut. 1. Pidana terdiri atas 14 hukuman pokok, Hoofdstraffen, yang terdiri dari tindak pidana mati, yang kedua pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Di sini hukuman tambahan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhi terlepas dari hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Sanksi pidana. Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama, sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif atau yang disebut dengan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tetapi sudah ada, karena sudah tercantumkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Perlu diingatkan juga bahwa sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana adalah subsidiar, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lainnya kurang memadai. Yang kedua itu, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengadakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum redium, yaitu
Obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan atau tidak berlaku pada pihak yang melakukan kejahatan. 3. Dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu hal yang strategis, atau sesuatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai pedang bermata dua. Bahkan, hukum pidana yang melindungi benda hukum atau disebut juga nyawa, harta, benda, dan kehormatan. Dalam pelaksanaannya, ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengadaan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar hukum itu sendiri. Yang keempat itu, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi berlaku. Hukum pidana itu tidak memuat norma-norma baru, tetapi norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya sangat dipertahankan dengan ancaman pidana-pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut juga sebagai asesor terhadap hukum lainnya. Selanjutnya, alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan tuntutan. Dalam teori hukum pidanaan, alasan yang menghapus pidana dibedakan menjadi 1. Alasan pembenar, yang kedua, alasan pemaaf, yang ketiga, alasan penghapusan tuntutan. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melalui hukumannya atau perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa selalu menjadi perbuatan yang patut dan yang benar. 3 titel buku pertama dipandang oleh sebagai alasan pembenar, yaitu 1. Mengenai pembelaan terpaksa atau net worth. Yang kedua, mengenai pelaksanaan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, melaksanakan perintah atasan atau mengenai paksa overmatch. Alasan penghapusan penuntutan. Alasannya dikarenakan pemerintah menganggap bahwa pada dasarnya utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Asal penghapusan pidana dibagikan menjadi 3. Alasan penghapusan pidana yang umum, titel 3 buku pertama. Yang kedua, alasan penghapusan pidana yang khusus atau ex os 310 atau 3. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana secara spesifik didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material dalam persidangan, atau Susanto 2018. Asas-asas hukum acara pidana dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas perlakuan yang sama di muka hukum. 4. Asas peradilan cepat. Yang kelima, asas peradilan terbuka untuk umum. Yang keenam, asas akusator. Yang ketujuh, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kedelapan, asas oportunitas. Yang 9 itu asas ganti rugi dan rehabilitas. Dan yang ke-10, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana. Yang pertama itu asas legalitas, tidak ada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, yaitu yang berisi pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan.
Maka yang dapat dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa atau dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua itu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Green Staff Founder School. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga, asas teoritis, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan atau yang lain-lain, bahkan yang terdapat pada pasal 2 KUHP. Asas nasionalisasi. Yang aktif artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada, terdapat pada pasal 5 KUHP. Yang kelima itu asas nasionalisasi pasif, yang artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku pada bagian semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara yang terdapat pada pasal 4 KUHP. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yang pertama itu tersangka atau terdakwa dan hak-haknya. Yang kedua itu penyidik dan penyelidik kepolisian. Yang ketiga itu penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Yang keempat, penasehat hukum dan bantuan hukum. Yang kelima, hakim dan pembantunya. Selanjutnya, analisis hukum kasus bacokan. Di sini, Irfan Kurniawan yang berumur 30 tahun mengalami luka bacokan yang telah cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Di sini Irfan Kurniawan berasal dari warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dia pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian itu di perempatan DDN Pondok Labu di tengah hari. Peristiwa tersebut berawal dari saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN Cilandak. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerebot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah satu pelaku. Namun, teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Tegurannya dijawab dengan keras juga, kata dia. Kamu nggak tahu apa, saya ini anggota Ormas, kata Nuredi menirukan ucapan perilaku. Di sini, banyak rekan-rekannya untuk membantu dia. Pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala, bagian belakang, dan punggung. Kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Melindir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi yang ada di lokasi tersebut. Di sini, saya akan menganalisis hukum kasus pembacokan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Di sini syarat suatu perbuatan atau peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana itu ada 5. Yang pertama itu ada perbuatan atau kegiatan. Yang kedua itu perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dirumuskan dalam ketentuan hukum itu sendiri. Yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang keempat, harus berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Yang kelima, harus bersedia menerima ancaman hukuman atas apa yang dia lakukan. Seperti kasus yang di atas, kasus ini termasuk peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang pengaku sebagai ormas yang mengaku. Terbukti dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP ini yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini sangat jelas bahwa perbuatan kelima orang itu tersebut melanggar hukum, ya, yang berada pada pasal hukum 351 dan 351, 354, dan 358 di KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini juga diatur dalam pasal 351, 51 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi seperti ini. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan yang berisi dalam pasal 354 ayat 1 berbunyi seperti ini. Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Di sini untuk pengeroyokan diatur dalam pasal 358 ayat 1 berbunyi seperti ini. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Selain itu juga tanggung jawab mereka masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau 8 bulan. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu tidak ada yang luka-luka berat. Jadi, untuk analisis hukum kasus pembacokan ini akan dikenakan hukum sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 dan 354 ayat 1 KUHP. Sedangkan teman-teman yang membantu orang yang membacok Irfan Kurniawan ini dikenakan hukum sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pada pasal 356 KUHP. Begitulah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.